Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharing ya kepada teman-teman tentang tombol restart yang ada pada HP Samsung guys ya. Nah, di tanganku ini Samsung A7 2018 ya. Mudah-mudahan di HP Samsung yang lain bisa juga, dan kebanyakannya ya rata-rata saya coba bisa ya. Walaupun saya nggak mengatakan semua HP Samsung, tapi dicoba saja guys ya. Nah, tombol restart ini adalah tombol yang saya kasih nama sendiri, nggak tahu nih apa nama sebetulnya, tapi sesuai dengan fungsinya yaitu merestart HP guys ya. Nah, itu berfungsi atau berguna banget gitu. Nah, jikalau HP kita itu kondisinya ngehang ya, nge-lag gitu, nah lemot atau lengket, nggak bisa diapa-apain karena error program, dan kebanyakan juga yaitu di HP Oppo juga atau Realme kadang-kadang layar LCD ngeblank guys ya, ngeblank padahal nggak jatuh, nggak kena air, padahal HP baru saja dipakai kemudian disimpan gitu kan, pas mau dimainkan atau mau dipakai lagi setelah disimpan itu ternyata layarnya ngeblank, yaitu karena error program guys ya. Tapi kayak suara notifikasi ada, kayak suara chatting WhatsApp atau telepon gitu, nah ada suaranya, namun LCD-nya ngeblank, tidak menampilkan gambar, layar gelap, yaitu program yang error. Jadi kalau kita tekan tombol restart, itu akan mematikan paksa HP-nya, yang dimana kalau HP dimatikan secara paksa, semua program tertutup termasuk yang error-error akan tertutup semua, sehingga itu bisa dihidupkan kembali dan normal kembali ya, tanpa harus membongkar HP. Nah, kalau zaman-zaman dulu atau HP zaman dulu itu kan, kalau error-error kayak gitu atau lengket nggak bisa diapa-apain, tinggal lepas casing belakang, lepas baterai yang nggak pakai baterai tanam, kan simple, bisa. Nah, tapi kalau HP sekarang itu kan rata-rata baterai tanam, mesti kita membuka backdoor, ada yang pakai baut, ada yang mesti membuka lem, dan kalau kita sembarangan buka gitu, nah bisa-bisa HP rusak gitu kan. Nah, ribet. Tapi dengan adanya tombol restart ini, by the way yang saya kasih nama sendiri ya, itu tanpa harus membongkar HP. Jikalau HP kita lengket, ngehang, nge-lag, dan ngeblank, tidak menampilkan layar LCD ya, LCD tidak rusak, tidak jatuh, tidak kena air, tiba-tiba tidak menampilkan gambar karena error program, dan karena HP juga nggak di restart, nggak dimatikan selama ya berapa bulan gitu kan. Nah, HP itu guys, kalau menurut saran saya seminggu sekali minimal ada guys ya, dimatikan ya, di restart gitu. Nah, walaupun dimatikan kemudian langsung dihidupkan lagi nggak apa-apa, nggak masalah ya, dalam seminggu itu paling nggak ada lah sekali gitu kan. Nah, sekurang-kurangnya sebulan itu ada. Nah, kalau misalkan HP ini hidup terus sampai bertahun-tahun ya, itu yang membuat kerap kali terjadinya error pada program seperti itu guys ya. Nah, jadi saranku HP itu ya minimal adalah dalam seminggu sekali atau sebulan sekali adalah dimatikan kemudian dihidupkan lagi gitu kan. Nah, nggak usah dimatikan lama ya, langsung dihidupkan nggak apa-apa. Atau di restart, kan di restart itu kan mati kemudian hidup otomatis gitu kan. Nah, oke, di sini saya akan sharing tombol restart di HP Samsung ya. Dan ini baru saya tahu guys ya, kemarin-kemarin saya membahas ini tombol restart. Nah, ini tombol restart HP Oppo, Realme, dan Xiaomi. Nanti aku taruh linknya ini di deskripsi ya. Di HP Oppo A9, Realme C25Y, Xiaomi Redmi 8A. Itu mewakili ya, ini perwakilan saja. Di HP Oppo, Realme, sama Xiaomi itu ada tombol restart juga. Tapi itu menekan tombol volume atas plus power ya. Ditekan secara bersamaan, ditekan lama, kurang lebihnya 10 detik gitu kan. Kemudian HP akan mati ya. Kalau misalkan HP lagi lemot-lemot atau nggak bisa digerakin atau lengket atau nge-lag atau misalkan layar LCD-nya ngeblank, tinggal ditekan itu saja maka HP akan dimatikan otomatis guys ya, dimatikan secara paksa. Ini amankah Bang? Nah, ini aman. Jadi fitur ini memang diperuntukkan untuk hal ini jika terjadi yang seperti kataku tadi ya, kesalahan program, error, ngeblank, ngehang, lemot, nge-lag gitu kan. Nah, jadi ini tidak akan menghapus data, ini aman. Fitur ini memang diperuntukkan untuk hal itu guys ya, jadi aman. Saya baru dapat informasinya ternyata Samsung juga bisa. Di videoku ini mengatakan bahwa Samsung itu nggak bisa dengan cara tekan tombol volume atas plus power, itu nggak bisa. Namun di sini
Beda halnya dengan HP Oppo, Realme sama Xiaomi ini guys ya. Di sini tombol resetnya tekan tombol volume atas, volume bawah plus power. Jadi dia 3 tombol ya. Kalau yang ini Oppo, Realme sama Xiaomi volume atas plus power ya. Itu bisa. Atau kalau HP Xiaomi itu tekan tombol power aja itu bisa. Tombol power aja, nggak usah menekan volume atas ya. Tapi kalau kayak Oppo sama Realme mesti tekan tombol volume atas plus power. Nah ini HP Samsung ya, ternyata HP Samsung ada juga, hanya saja berbeda metodenya. Nah kalau HP Oppo, Realme sama Xiaomi kan tinggal tekan volume atas plus power ya, sekurang-kurangnya 10 detik dia akan mati ya, dimatikan secara paksa, kemudian hidup otomatis. Ada juga yang mesti dihidupkan, ditekan tombol power lagi, ada juga yang hidup otomatis. Nah ini tidak ada respon apapun. Nah kalau volume bawah plus power itu kan screenshot ya. Nah ini Samsung A7 ya, A7 2018. Baiklah, di sini kita akan melakukan penekanan tombol yang saya kasih nama tombol restart guys ya. Ini adalah Samsung A7 A7 SMA750GN/DS ya. Tekan tombol volume atas plus volume bawah bersamaan, kemudian tekan tombol power ya. Nah jadi 3 tombol ini kita tekan guys ya. Coba kita tekan 3 tombol ini, ditunggu saja ya, ditunggu saja apakah mati. Nah tuh, jadi dia dimatikan secara paksa guys ya. Tuh, dan ini aman ya. Ini aman, tidak menghapus data ya, tidak akan menghapus data. Ini fitur memang diperuntukkan untuk hal ini jikalau HP kita dalam keadaan error. Nah, ini dia mati kemudian dihidupkan otomatis, jadi tanpa harus kita menekan tombol powernya lagi. Nah ini berfungsi, berguna banget dan bermanfaat banget kalau HP kamu lagi ngehang, nge-lag, nggak bisa diapa-apain, lemot, ditekan itu nggak gerak-gerak gitu kan. Dan juga kalau layar LCD kamu ngeblank padahal tidak jatuh, tidak kena air, hanya saja karena error program karena lama nggak direstart gitu kan. Nah tanpa harus membongkar HP. Jadi kalau terjadi error-error kayak gitu kan, bagaimana caranya HP itu bisa mati? Entahkah kita lepas baterainya, entahkah kita menekan tombol restart yang ada pada HP Samsung yang kucontohkan tadi. Intinya HP itu mati gitu. Nah ya, terlepas dari kerusakan HP. Kalau memang HP rusak ya, walaupun kamu gunakan cara ini nggak bisa. Ini HP nggak rusak, hanya saja program yang error yang berdampak demikian ya, error gitu kan, ngehang, ngeblank, ngelag gitu kan. Nah itu error pada program dan ini berlaku guys ya. Nah kalau kerusakan terjadi pada HP kamu ya nggak bisa, harus diperbaiki. Ini hanya error pada program. Jadi tombol restart ini yang saya kasih nama ini bisa juga di HP Samsung, namun dengan menekan tombol volume atas, volume bawah plus power ya, ditekan lama sampai dia mati, bergetar, kemudian dia hidup sendiri ya. Nah seperti itu. Jadi tanpa harus membuka baterai, membuka backdoor, tanpa harus ke counter ya. Kalau terjadi apa-apa, keeroran pada program, tinggal ditekan saja itu guys ya. Nah kalau tekan tombol power pun tidak ada reaksi apapun juga ya. Tekan tombol power, volume atas, volume bawah ya, volume atas, volume bawah plus power ditekan secara bersamaan, maka dia akan dimatikan secara paksa. Dan itu solusi kalau HP terjadi error pada program yang berdampak kepada ngeblank LCD ya, LCD ngeblank, ngehang, ngelag gitu kan, HP-nya nggak bisa digerakin dan nggak bisa diapa-apain. Silahkan tekan tombol restart. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Nah di HP Vivo saya belum dapet caranya guys ya. Kalau di HP Oppo, Realme, Xiaomi bisa, dan HP Samsung ini juga bisa. Nah hanya saja caranya berbeda dari HP Oppo sama Realme sama Xiaomi. Nah di HP Vivo saya belum dapat infonya, dan saat ini kalau terjadi ngeblank atau error program, saya biasanya lepas casing belakangnya, buka kabel fleksibel baterainya ya, kemudian dipasang lagi. Nah mudah-mudahan nanti kita dapat caranya untuk HP Vivo. Sekarang saya coba-coba belum ketemu nih caranya. Saya akhiri dulu, saya John Itung, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Saya akhiri sampai di sini. See you the next video, my brotherku.